Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru. Mongko sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusuke. Wayah tasibulan golek ganjaran sapa wong hu ing jarusuke. Jadi ditonggo elek senane misuwi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mangkelno. Nah iku dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta yakfiyasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw matin to kematian. Hatta yakfiyasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw matin to kematian. Rawang riwayat nang hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab mana napa sarana apa? Ibadah terus mangko Ramadan imanan wahtisaban. Terus ini penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah butuh kiai. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarrom. Terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidha ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kan gue bolak-balik jadi kiai ditamoni tiang terus digurui terus ngomong untuk dindi bolak-balik. Ya kalau rata jawab. Lah dia keminter dijabi Subarno tahun ini. Saya kesel dewe. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hambal, tapi siapapun dia itu tidak penting ya. Cuma Kila itu Ahmad bin Hambal. Dene di Canom itu meletene rakarwan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus lahat jatali bika sudah ada butuh kamu silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumahnya. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf terus tanya kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil di kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora diurusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabe mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Jadi ora ono urusane mbek kowe, ki tenang ae santai. Kados kula mulang sampean kan ya ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek-prospekan, pokoke perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno napa hukumnya napa pangeran. Jadi mulang tuh kelebihannya kan muji pangeran. Lah anak donga iku sak api-apike iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya, Pak. Makanya kula donga mbek mulang pede mulang. Kula nak donga niku isin nambah pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh jaluke kan jenenge cah pola ngamal ora banyak tapi jalukane kan ora prestasi kok bonus kan wong aneh kowe wong aneh kabeh dadi nek ndonga semangat nang ngamal iki makhluk gaib kabeh jenenge makhluk gaib ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa bonus. Beda dengan mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah, memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang beda karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit, bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilak hatun nafsi. Kalau mulang kuan itu. Saya pernah loh di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak-anak sarang minta Gus saya ingin ngamini dongannya jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Aduh, jaluk opo. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam ya ada anak 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya.
Dan saiki wong kuwale, seneng kiai iku sowan tok jalu itu. Tapi nak ngaji ra. Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Nang kiai nak buka sowan, niku wong sowan njaluk donga, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai modul, aku takon. Ora tak wakali. Aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh. Sowan kiai kok sowan njuk pangestu terus piye? Misale ke haji njuk pangestu aku terus tak pangestu ning iki muga butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh sampai mabrur mbahmu. Ya kaji ya iku badhe kaji, syarat saya kaji napa? Kan aku iso nerangno. Nak tawaf ping 7 yo. Aja 01, aja 02 tawaf ping 7. Lah jelas. Ndongakno yo ndonga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Ora oleh ndongakno kok salah. Sitok itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disewani wong Jepang itu, Gus lo haji badhe dongano kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun syarat haji dereng roh, semua tak dongan. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Ya iki kalau dongano selamat, latihan sing selamat iso wae urip kok dongano selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lek rukun syarat rasa kok dongano kaji. Ngono kiai sing gelem ya akeh. Nang disalamen tak blak nang wis pikiran. Adab kita ini salah dalam makanya saya itu nak disana. Ngono ki ora usah sowan-sowan aku. Ora ana gunane. Sowan yo ngaji. Yang ini ki jenenge sowan tenan. Yo ngaji, titik wis. Sowan ya semendak ditakdir ketemu. Nah ditakdir aku gak iso ngelak wong takdir. Tapi takdir ora mbok ikhtiari. Tak mbok ikhtiari jenenge modus apa? Dadi ora takdir apa? Modus. Dadi beda takdir ben apa? Modus. Kadang kok yo kuat yo ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat gak ngaji. Tekan kundangan milih malam Selasa. Nek Gus malam Selasa ra wah. Sampai gue istirahat malah tiba kundangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang sudah habis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Syafi'i. Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul sani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak itu kan kayak bingung. Kayak mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jodoh nggak pak sepeda motor selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu aneh. Tapi di Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan uniku kelakuan aneh. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan ngaji. Paham apa hubungan apa? Ngaji. Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Yang rukun itu ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu deh. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Anggota. Dan Nabi ketika ini detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya, kata Rasulullah, diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha. Satu apa? Baduk bahasa Indonesia ada bohin. Jidat. Apa? Baduk besar apa? Kening. Masa kening? Apa? Mesti ra iso ora. Apa? Dene ku nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali intelek kan ono. Tapi wali kan utun terus. Jadi malah sombong. Ra iso cara aku sombong. Apa mesti kudu jawab gue bener ora. Apa? Baduk yo bahasa Indonesia.
Kening. Mosok kene. Apa? Sidat kok elek. Sing ngecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Oh, beda-beda dahi to. Bener ti, Mas. Wis kowe sing nasihat keliru lah, pokoke sing penting kowe sing ngomong. Apa? Batuk. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Ngregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi, aku wis di umat Mustafa, aku wis loro, luwih loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kau aja niru iku. Takok Nabi, Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok. Sing wajib Ramadan tok. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwes gak kurang. Jadi wong gak gelem salat sunat ku moh moten. Pas sunat ya moh moten. Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepen roh berduduk swarga delok wong iki wong pas-pasan ngene. Dene mau duwe logika salat sunat iku penting, nek menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama iku wis problem. Dadi kepene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Oke, bayangno itu non Muslim. Ya non apa? Misalnya non Muslim ya. Apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling abdul berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal piro? 4, loro iku serodok male. 4. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8, 12 tambah 4. 16. Wis 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Aja terlalu semangat ya. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib, bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bareng maghrib dintekno nganti apa? Isya. Bari isya iku witir. Witir iku berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal, sing ideal. 11 apa 13? 11. Ana sing darani 11 dan darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah isya. Itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh dene selali dene. Piro? Mulai mau lho, mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil, pokoke wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sida. Mergo pikirane saka berleren nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok kan. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Gara wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menaik sausé Nabi wafat. Nyuwiping wong sing bedino tukang disuwiping. Duamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo tapi kok jangan aku fatwa bola-bola. Aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku keuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat wedi dadi syariat. Tapi karep tau kangen kudu sholat kowe. Ya.
Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana ya, bejana apa? Karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana, bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ibu nyuwun sewu, Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama dulu. Karena tadi bayangno misalnya kowe Cina atau kafir, dia togo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh kowe ibadahnya kok sak munafik. Tapi nak rokok aku ora rukin kan roe Islam turu tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Pak sepeda motor. Islam ngene kutok lho. Tapi nek Islam ora Mustafa. Esuk-esuk wis duka bro. Wolong rokaat. Bariku wiridan. Bariku gedak-gedak. Bariku wis berleren ya kan. Jadi, mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilu dhewe lho. Gusti kula ni bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di puasa sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudhu misalnya, kalau habis pergi wudhu mau pergi wudhu. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu an khofifan. Sampai sahabat janggal. Kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Tanya, apa mau sholat? Saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Beliau terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh. Karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiai khusuk diantem krong santri wajib dalail bar saiki. Wah aku paling bingung. Kula sering duwe santri dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib ndo aku ya ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus gini ratu. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Ini kurang tahu poso, ini poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun ini 3 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batal kapan? Rencana pulau 11 tahun waduh. Jong 3 tahun modal nih gue saku isin malah sampai 11 tahun. Batinku tapi aduh batin. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena aku kiai kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ini ngaji kangelan. Bahkan kerapati poso pinter. Nak ngono wis uang keramat itu penting ora aku ora roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa malah Nabi ora puasa. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari ke-4 ke-4 ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru.
Sehingga Nabi terus nggak sholat qiyamul lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai maksudnya makanya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu, dan itu ulama yang harus menjaga. Kalau ada aslinya nggak izin, sering izin betonggo kalau misalnya sholat nisfu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngertiin aku ramel. Tapi berkali-kali saya ikut. Nah melok terus kok jaga fardu. Nah orang terus jaga bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang ora. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi ojo tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga Gus Bara sholat nisfu Sa'ban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim wis beda ngalim. Dadi rada enak lah pokoke aman tentram terkendali pokoke. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rada aman apa sih. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yagaul amala wa yuhibbuhu ma khafata ayfrada ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Berkuatan. Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika enggak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh nih, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwan. Amro ijabin. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabin. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya itu sikatan tuh. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunat? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi kernet, orang sudah kejang di jalan. Terus api rasolat perkara. Orang gowo sikat. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu gue saiki ngene. Gue ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Enggak. Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop. Rai-rai ngono iku pantese dibatal gak salate. Bar pelengahan, kukur-kukur, sangop, kukar-kukur, sangop. Pantese lho salate ngono dibatal. Lho cara kula dadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kula di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika nenek cung kowe nak salat de pangeran. Ojo plekat gak sopan ngono tok. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye nang rai-rai ngene iki kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan wis memihak. Nah, wong toriko sampean wajibno, koyo wajib dalail wajib. Mbok mubalek koyo dakwah iku wajib. Sing ahli negara koyo dukung si A si B wajib. Wis ngono terus. Nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh diantara kriminalnya ulama adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir itu. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu, yang ngarang Sulam Taufik.
Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, dadi ki ngalim urip. Perkarane ke santri ku dhisik zaman era kula. Santri kan karepe teng-teng jamaah kabeh. Ono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah gorek tempe. Ada jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib. Engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun dhewe Mbah Mun, tak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya ora wajib, ora wani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, enak dan lengkap. Tawang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang nggak wajib, anggap saja itu kewajiban lugotan, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Bocah wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar cara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngintikan lam yajib, gak wajib jom. Terus kue sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wani ya kan? Kok guya-guyu. Tapi aku tahu sing lakone ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok kudu sing tegas. Kok santrimu dhe bakat beling kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngandel kula. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, Mus. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi, sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh apa? Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nah untuk bonus juga nyaman, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya, nah aku anut kau sing wajib qasar. Aku akan lupa yang mesti qasar. Nah aku kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Tak jamin. Aku ngosor, pakai ngosor wali aku. Ngosorem kan mancen males. Papat di loro, milih loro. Lu nak kulo nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kulo sombong, perkara ini ra nampa. Selesai Nabi. Kok ngilangno sombong iku. Wasaro keren aku cara. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tar, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, iki duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tar. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelone ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo gitu. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau bilang boleh aku, coba gak cerita. Itu berarti boleh nggak benar. Dia senasib bukan dia murid beli. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta asik.
Lah kalau sama takok, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan, sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus binikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, tahu-tahu jam 9 nggak sarapan. Gus poso, iya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Putih diduduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Ngerti di Sabtu Gus kok tak Sabtu ojo dia Abu Bakar biasa wae. Duduk sih, bencana itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Konstitusi. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya apik. Kalau riyen ya rada ra cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling muncul. Dek niku fanatik gawe kaligrafi. Tulisan apik. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo iskal maksa aku ra dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek meh mati lah kita takut, wes meh mati tak takut. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi, sakniki mau meh mati kalau takut. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene cung, ngene ha, kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mendingin dah, jangan ngomong mulai di sana agak tak bantah. Tangan-tangan ya bener, saya kena mlebu wong. Terus rai neu koyo mesum sidik-sidik koyo rai Ranto Hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim dan non muslim. Bareng ono tulisannya, Islam ngono kan. Kowe marung misalnya, yo kene. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho gitu ya. Tapi bareng ono tulisane ayat kursi kan, manuk iki mosok. Ayat kursi kok saingan pek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos. Aku pas iku umur 17 bulan. Berarti dene yo santri-santri yo kon ngedolo kaligrafi. Kok nek suruh duwe amuk kudut. Ya itu di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah kan ngadi mbah kula. Berarti adik kandungnya mbah. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbah kula, tapi bantah apik. Barang apik kapundhut wis ketara kenapa kapundhut. Saya tak tahu. Cek diutang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya alhamdulillah, tanpa diwajibno kan sudah tuku dhewe. Napa? Malah sing ora kajilah sono gambare Ka'bah, alhamdulillah. Mbok iku modus apa ya. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan tergambar Ka'bah. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi, tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare naklu Rasulillah macam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni ku. Gampang. Makanya Jawa Timur sak ketuk-ketukne tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu Mustafa. Tulisin mau ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos awang liya ora wani ngenyak kowe. Anggenya kowe niat ibadah ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, aja balik 8 maksudnya. Galah gak loro kakean Mus. Nama lele iku ditulis ku sitok ya. Nek hadis. Sitok nang amal apik 10 ya. Songo Mas aku duwe poin songo. Lan akeh ngenyak Mustafa wah dosa ngenyak kiai iku.
Tahu kan kiai ini kiai jadi dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam. Itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat. Sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi, karena tadi. Makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis sok aneh-aneh wae. Jadi wong itu kudu ngerti, jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenan. Dunia itu kacau tenan. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas itu ala khotorin, arti masih ada bahaya besar. Nah terus piye biasa ae urip ngono ae sok angger urip kabeh kersane pangeran. Inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip ya kersane pangeran, mati kersane, sugih marati kersane, kowe alim kersane pangeran, bodho kabeh senak ning mun makom paling dhuwur wis. Lah nek iso nglakoni ning ati ge pujian ngono ae. Kok angel temen iki iso nglakoni ge kaya apa? Pujian sodi billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin bi ya wa rasulullah. Dari ge dhisik mencari Mbah Maksum. Mbah Maksum langsung takoki kanca kene. Sum, wong kancane nanya jarang. Sum, kowe nek bar salat nek wiridan. Enggak ikhlas no kamu. Padahal santri muakil itu habis salam langsung melayu izin. Jadi Maksum, iya pertama izin santri, masuk kiai bersalam langsung melayu. Sesuai rak lali. Pas lali itu ikhlas. Jadi kalau dari saya ikhlas itu lali. Mana yang bersodakoh terus, saya ini sodakoh sesuai lali. Lali demi apa? Mereka wis spontan, nah itu ikhlas. Lumayan 10 lali pisan. Paham ya? Wes tak kowe ono jalalan ngono ngaji terus. Sesuk go kitab otomatis. Oh wae wis go kitab. Mesti ate opo ora roh pokoke berangkat. Nah pas lali iku wis ngono. Paham ya? Jadi yang berlakon terus sesuai hari. Pas lali iku ikhlas. Kala dawuh sapa Ba'dul Arifina sebagian wong sing makrifat, As-sabru te sabar iku salah sumakomaten. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas. Ya kelas men atau kelas boy makommu kelas. Siji tarkus syakwa yaiku ninggal wadun. Ciri utamanya sabar ninggal wadun. Wa ya tewi iki makom utawa ya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoke tabiin itu generasi sawise sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro waridho lan ridho bil makduri lan barang sing di takdir pangeran. Wa ya utawi ridho utawa darajatur ridho darajatus zahidin iku derajate wong sing zuhud kabeh. Lah nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nah tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Umpama ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran mesti dekne isin wae protes. Memang kamu sing gawe coba sapa? Memang kamu sing gawe marat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku wis rido iku jenenge sape. Perkarane
Ngerti sih gawe bodoh itu. Pangeran lan bodoh lan aku yo banter rido tenang ae. Perkarane saking dhuwure makom. Lan kula seneng guyu. Piye guyu kok kasih wong rido. Ibadah paling dhuwur rido mek kodok. Koda. Nah di mangke ngeluh bodohmu melaratmu dia mau bojo malah ra barbar. Satuk rido napa? Bojomu judes sing gawe sapa romo judes. Pangeran. Bojomu banteng piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mergo pecah niku. Iku kabeh kersane pangeran. Iki kudu rido. Nek rido wali. Lah ngamuk degradasi waline kan. Kawan wali kok ngamukan ya. Wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil itilai darajatu siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah mbek pangeran. Fa fil hadis mongko tetep dalam hadis teno dawuh ngene. Oh budillah ala rito. Oh bud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala rito ing atase rito. Kena nyembah pangeran sing seneng, sing happy. Fa'ilan tastati, mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri, mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara. Takrohu kang gedeng sira. Fa'ilan tastati, mongko lamun ora kuwasa sira iku ngene, fa fi sabri, mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun ta'ala kaapian, dadi khabar muqaddam mubtada ma'akhir, khairun ta'ala kaapian, kathirun kang akeh. Soalnya kalau suwun ya, soalnya udah bisa ngerito. Lalu kalau niku bangga ge senang gadah bapak niku guyon. Sana peta pundut manusia. Kalau riyen kita anggap biasa, artinya biasa ya, tak anggap watak beliau. Tapi kalau tambah tua niku tambah ngerti. Panjang ngelawan nafsu niku berat. Kue kadang wis di duwe bojomu rewel, kadang bojo wis konaah duwe sakeh tanggamu rewel, engko ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahno awake. Biasanya itu salah kok sekeliling. Mengkarwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri kok goblok kurang apa nek aku? Ya kurang pelatih kiai ini kok. Wajan wong paling seneng nyalahno liya. Mulane kula mau nyalahno sampean goblok. Iso wae pangeran nyalahno kula. Salah metode enggak nganti wong kok goblok ngono. Wong mau nyalano wong mau daripada gue mikir ribet, pokoknya rido mek kodok kodar. Jadi hasil rido paling kayak ya gue. Jadi merengut itu rapaan tuh. Lalu sering loh. Ini kalau cerita tengah awak klub mbak. Kalau dalam banyak hal di rumah dari Imam Sa'roni, sing duwe silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak nggih contoh nak muni aku. Jagani nak menawa salah, iku sing salah ndekne ora pangeran. Jadi sakjane iku salah kaprah. Niki kula nembe buka kertu. Kula jarang ngomong ngeten, jarang sekali. Kula kan ini Muharram sering tirakat nganti sakniki, niki pun safar, radi rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih Fuad, iki rumono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh itu sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim dibilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener, iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kue dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim seperti saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya dia. Paham ya? Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, contoh aku pengen utawa kula ngomong dengan wali murid. Misalnya ki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim. Wasile sing akeh. Ujune wong nak duwe akeh wayem. Jadi bocah nak kurang duit gak ayam. Mungkin sing tuwae ora di duit gak ayam. Wis ora di duit ngapal kan berat. Oke. Pendapat itu kan yo ono bener ya. Nyantene wong ora di duit ya bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe dimuni cara kula, apa meniku? Ojo kok muni ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan duit sing gowo-gowo apa mbek. Paham maksud. Dia mungkin dicorok lo jagani nak ono salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis.
Jadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa huwa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan Rasul. Mulane wong khusyuk-khusyuk secara akademik itu paling rawan bun neraka. Dalam konteks akademik loh. Mereka sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang nggak pas. Paham ya? Kadang nah itu repot. Nah kecuali mansus. Mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan mafhum nggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubra. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin, masalah ittikhadu maqam Ibrahim apa? Musalla, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh. Nah terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Sering benar terus. Sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hadza hukmu wa rasuli. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasuli. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini ruang nangis yang biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sidik-sidik muni. Nah aku ora apa-apa, wong gak yakin bener ya, enak kaya wong ora terkenal alim enak. Muni Allah ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel, muni pendapat pribadi malah wong ora duluan. Kowe iku sapa kok muni menurut angel. Makanya kayak potensi biswarga tinggi kan kesalahannya ora bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wadul menyesatkan kan gak harus nganut. Makanya wong soleh, wong alim, wong alim. Jadi potensi biswarga dua sampean kan. Perkarane nak salah ora ono sing jadi enak. Tapi salahnya kakian cukup gue pun rokok. Wis cukup gue pun rokok. Salah itu wis cukup. Terus kata Umar itu masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana sawaban wa min Allah wa in kana khata'an fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku kowe ngarang kitab ngono aku dadi penyarai wis roh mesti kowe sing salah sapa meneh. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita. Yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa, kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar di pendapat dikontrol Umar dikontrol Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah. Karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majelis ilmu, gitu. Terutama masalah fikih, karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini, misalnya, ini masyhur itu. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini. Ya Hajar Aswad itu. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni Rasulullah qabaltuki Rasulullah qabaltuka ma qabaltuka. Sebagian riwayat yang pakai mudzakkar, ada yang pakai muannas. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu kadang dhamirnya mudzakkar, kadang dhamirnya apa? Muannas kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wa la tanfa. Enggak ada gunanya, enggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan dengan kamu. Tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar. Karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully oleh kafir-kafir. Unzur ila Muhammad. Nah anak budal Hajar. Wawa ya budul Hajar. Masyhur. Delok Muhammad. Kene sing ngembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Dene ngusap-ngusap watu. Jadi Sayyidina Umar kecil trauma. Ternyata ngusap watu dibully oleh kafir. Malah dene nak ngusap dibully. Ngomong dene. Jadi orang donga tapi komen.
ini cerita ilmiah, kira asal bono hati. Kok pengen rang nona keliru malah repot. Saya gue pidato ya oleh. Tapi mana nanti keliru tanggung jawab umur aku. Nah, aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan situ, tibaroh lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakada. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yaminu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Dia hajar aswad yaminu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker hajar aswad itu padha karo biat mbek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira kultusnya berlebihan ngomong madhabi Sayyidina Umar, nak kita rodok mandi ya ngomong madhabi Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Lagi gak wong alim debat terus nang-nangan di situ biasa, gejol-gejol biasa. Mengenai kalau wong alim seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah wong ora mlebu ati. Sawangane khusuk nak dibantah. Oh, fakta itu kan gak jelas. Fakta yang jelas, yang mansus, nak mafhum itu gak jelas. Mafhum itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda, cara pandang ulama beda-beda. Karena mafhum, kenapa? Misalnya ngeten, Mustafa tak bedai. Mau nyembelih titik, nak kok gulune sah ta ora? Kok iku lho, unut iki apa? Kemuri. Kalau jawab saya kira ojo isen yo, niru lah Mustafa wae. Ayo nyembelih titik, kok gulu kok. Kene iku nak bahasa Arab kene iku kan ono. Mboten nak niki naker nak sing mriki niku nggih. Nak sing kok ngarep ku naker, nak sing kemburi ku ono. Nyembelih titik kok mburi terus nganti protol sadar. Ya mesti. Mboten kadang iki. Nah cara kowe iki, Pak. Sare loro aspat depan deh. Iki situ beli guru situ paran. Ya boleh ya. Nah cara ini sah betul. Milih dikit. Betul. Ya kuat kalah. Loro. Masa berusaha lor. Salah lah ya. Kok bodoh meneh. Loro-loro iki kroninan. Mantap dia. Iya, poleng hadirin ini. Sadar. Loh, aku semenisa. Dasar iman titiye. Kadang menisa itu nafsu kan, mergo eman titik ora kok mergo hukume tapi eman. Nah itu seperti itu mesti mafhum ya wis ora bakal niku Nabi ngendikan nganti jelimet niku ora bakal. Makanya sampai sekarang itu jadi debat. Jadi guys ulama kabeh lalah khilaf ulama yang menisah berasa. Guys pinter mesti khilaf ning loro-loro. Yang karuan saya itu lewat nakar, karena semangat nyembelih itu kalau madzhab Syafi'i kan dua, qatul khulqum sama mari, wadijan itu mukhtalaf alaih. Kau sih biasa nyembelih itu lah, kita itu berapa mas? Khulqum sitok, gorok, namanya gulung gitu. Terus mari ya, cangkemmu, toto, pakaian, mau sitok gitu. Semua toto itu wadijan, cok sembrono. Gak kasih wajib tutur itu kan mau hukum, baik mari itu girdini, iya biasa mudin. Kenapa nih mas mari? Mungkin gurine apa pinggir cecer. Berarti mau rotok tuh, terus wadijan kan sunat ya. Kan bahasa Arabnya mau rotok itu hukum, mari wadijan. Aku roh ilmu ini daerah tuh nih kita mungkin aja rapat pantas semua ngomong sembrono. Nah. Dari Imam Syafi'i ini ada buat cara berpikir. Lah anak saya ini diketok kok guri itu kok jidok ya dengan cara bahasa Jawa. Kan logikanya gini loh, tak warai bingungnya ulama dan. Sing diarani nyembelah itu kan mata ini barang urip. Paham ya? Cuma langsung menisah tadi orang. Oh langsung murah jadi. Langsung menisah orang. Sukses nih ya. Jadi termasuk raiman titik. Foto darani rasa, bedanya terkenal hati-hati tiap menyebelah pasrah dekne. Tadi deh.
Ya sing darani nyembelih itu kan memotong hewan hidup menjadi mati dengan cara yang syariah. Saya ulang lagi, dengan cara syariah. Nah kalau disembelih kok guri itu kan bisa saja pitik wis kesemper. Wis kesemper setengah mati. Pas wayahe tata rukune nyembelih, posisi pitik darani gak di hayat sing mustaqir. Rada dukung Mustafa ge Fat. Tenang engko tak dukung ge Fat. Iki mau cerita iki sing tak baleni ae. Mustafa senajan ora iso nerangno tapi tak terangno. Ya sing darani nyembelih itu kan membunuh pitik urip dengan cara syariah. Berarti syarat pokoknya masih punya status hidup. Nah, nek ngene fikih disebut ana hayat mustaqirrah, ana hayat harakatul masbuh. Ana hayatul masbuh. Aku tahu roh fikih Mas, dadi cek iso sisa-sisa alim ku cek cukup nggon nerangno kowe cek cukup. Mbok nggon nerangno mungkar nakir soben. Insyaallah ya cek cukup. Wes. Pitik iku mbok sembelih kok guri mbok hongok-hongok. Iku kan potensinya kesemper ta ora? Oh, kesemper, Mas. Jajal lebih kowe. Kesemper ta ora kira-kira? Bener, Mustafa klenger ya. Barang to nerpas wayahe zakatin syariah, penyembelian cara syarak yaitu qatul hulkum wal mari wis mati. Paham tak maksud? Jadi ngeten numpun kula balen malih. Yang disepakati ulama untuk nyembelih itu kudu metok hulkum. Paham ya? Sing dekati disepakati ditambah mari, istilah hulkum sama mari saja sing aman ya. Itu disepakati, kefiah itu berarti semangatnya yang penting hulkum mbek mari tugel. Oke. Tapi pertanyaannya adalah tugel iki sawise mati mergo dihongkok-hongkok kok guri. Pompe nak besone wis kedol terus ora digote Mustafa kesemper pitike. Kan iso wae roh terus kesemper pitike. Wis digoten go pitike kan medeni. Pitike insang. Kalau melihat potensi itu, maka potensinya tidak sah. Karena dia mati sebelum disembelih. Karena ketika pas hukum keketok, dia posisi ini, Mas Bro sudah mati. Mati mana nih tadi? Nak urip-urip ngene-ngene kan itu kayak fatus dihukumi. Ya hayat harakatul Mas Bro. Ya. Wes. Tapi dari Imam Syafi'i sebagian pendapat mengatakan sah. Alasan Imam Syafi'i, selagi pitik itu cek gerak-gerak jenenge urip. Cek harakatul matbuh, cek menculat-menculat, pokoknya yang gerak itu jenenge bukti urip. Lah kira-kira pas keketok hukume mbek mari kan posisi cek budi. Berarti cek urip ta mati. Cek urip. Itu sampai sekarang ulama debat karena tadi.